Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Hai, saya Titania Suntamega dari kelas D4 SKL 4B, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Sistem Kelistrikan, Politeknik Negeri Malang. NIM 18411500134, absen 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ferdian Ronilaya, ST, MSc, PhD, yaitu mata kuliah Laboratorium Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Tenaga. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang setting protokol komunikasi IEC 608705103 pada FAM 40 dengan software FAMset. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, jadi pertama-tama saya sudah membuka aplikasi FAM 40 dan saya juga sudah membuka programnya dari aplikasi FAM 40. Langsung saja saya praktekkan untuk men-setting protokol komunikasi standar IEC 608705103 pada FAM 40. Nah, ini langsung saja. Ketika menghubungkan software FAM ke alat membutuhkan konfigurasi protokol komunikasi. Pada aplikasi sudah disediakan beberapa protokol komunikasi seperti Modbus and Profibus dan IEC 608705103. Protokol komunikasi yang digunakan yaitu IEC 608705103. Dan ini dikhususkan untuk proteksi. FAM 40 ini supportnya untuk transmission speed yaitu 9.600 feet per second dan 19.200 feet per second. Tapi di sini kita bisa memilih sesuai kebutuhan di mana semakin cepat akan semakin baik dengan syarat harus disupport juga dengan hardware yang ada. Jadi kita memilih 9.600 bps. Lalu FAM 40 ini mengolah dua tipe data yaitu data digital dan data analog. Langsung saja kita buka data config. Nah, pada file yang diberikan oleh dosen, yaitu IEC 608705103, kita harus membuka terlebih dahulu interoperability list, dan di sini terdapat tabel summary of interoperable data and private data yang mengatur mengenai alamat untuk data digital dan data analog. Nah, kalau kita ingin mengisi data config yang digital maupun analog, kita harus meremove all semuanya dahulu agar kita bisa mengisinya dengan sesuai kebutuhan kita. Nah, ini data config digital sama analognya sudah saya remove all. Lalu selanjutnya subbab tabelnya yaitu berjudul indication, digunakan untuk tipe data digital, yaitu untuk melihat kondisi atau status peralatan atau relay, apakah dalam kondisi on atau off, atau trip atau tidak, sesuai dengan alamat dan kondisi yang diinginkan. Nah, di sini contohnya pada tabel, jika ingin melihat status relay OCR, stage 2 dalam kondisi trip atau tidak, maka alamat yang harus digunakan yaitu FAN 160 dan informasinya tipe 91. Jadi ini e-tripnya yang pertama. Yang ini. Lalu untuk aplikasi service data unitnya itu 1. Jadi langsung saja. Hanya 160. Lalu informationnya 91. Ini kita buat event. Oke. Nah, lalu selanjutnya new item lagi untuk yang kedua yaitu EM-trip. Jadi di sini ada EM-trip. Nah, di sini EM-tripnya menggunakan 160 dan 92. Jadi file-nya 160, information-nya 92.
Langsung saja kita aplikasikan di Pamset. Kita ganti 92, lalu event, habis itu kita pilih e-entry. Kita pilih entry-nya. Lalu untuk selanjutnya I2 trip atau arus urutan negatif atau proteksi ketidakseimbangan. Jadi I2 trip di sini ini yaitu ketidakseimbangan proteksi. Jadi fungsinya 160 lalu informasinya 107. Jadi kita klik 60 107. Kita pilih event, lalu kita pilih I2 trip. Oke. Lalu pada data konflik digital, kita juga ditugaskan untuk mencari line 1 volt, line 2 volt, dan line 3 volt. Nah, kita harus cari dulu di tabel interoperability-nya untuk line 1 volt, line 2 volt, dan line 3 volt. Nah, ini dia. Untuk langsung saja untuk line 1 volt-nya, ini fungsinya 160, information-nya 69. Kita pilih event karena tidak ada GI, lalu kita pilih volt 1. Nah, ini. Oke, lalu selanjutnya untuk line volt 2, tadi 160 dan 70 untuk function dan informasinya. Kita pilih event juga, oke. Lalu untuk selanjutnya line 3 volt. Tadi di sini 160 dan 71. Sudah, kita pilih event, kita pilih line volt 3. Oke. Tadi saya lupa menambahkan untuk line 1 volt, line 2 volt, dan line 3 volt itu memakai GI juga. Jadi kita tambahkan untuk memakai GI. Nah, sekarang untuk data config yang analognya, kita akan input datanya, kita cari di interoperability list-nya, ada di halaman 13. Kita scroll ke bawah. Nah, ada di sini. Untuk U12, ini nanti mengarah ke tegangan line to line U12, U23, dan U31. Untuk U12, fan-nya kita isi berapapun angkanya terserah, bisa 3 atau 9. Nah, di sini U12-nya. Lalu ASDU-nya 9, fan-nya 160, informasinya 163. Dikarenakan tidak ada U12, U23, U31, maka menggunakan U0. Karena tidak ada pilihan tegangan line to line. Nah, U0 sendiri fan-nya 160, informasinya 170, ASDU-nya 3,1 atau itu.
Baik, langsung saja kita tambahkan. Kita pilih 9 tadi, terus kita ganti ke, apa namanya, untuk nol tadi fun-nya 160, informasinya 170. Oke. Lalu, karena kan tidak ada U12, U23, dan U31 yang tadi, kita pakai U0. Langsung saja kita remove. Ini kita pakai 3,1. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah kita harus men-setting protokol data, PHD atau harmonisa. Ada THD inline, THD inline 1, THD inline 2, THD inline 3, THDU untuk tegangan, THD fasa A, fasa B, fasa C, atau bisa disebut fasa RST. Nah, di sini kita cari. Nah, ini dia. THD inline, inline 1, inline 2, inline 3, untuk tegangan fasa A, B, C, atau RST. Nah, karena di sini fungsinya any, informasinya any, lalu untuk ASDU-nya bisa kita pakai 3 atau 9. Jadi kita memakai 9 saja. Dan di sini kan ada 8 parameter. Langsung saja kita aplikasikan. Tadi pakai 9. Lalu yang ini THD inline. Ini tadi sudah THD inline 1, jadi kita lanjutkan bawahnya THD inline 1, lalu THD inline 2, lalu THD inline 3, lalu setelah itu THD untuk tegangan. Nah, ini tadi saya ulangi karena emang tidak ada THD untuk tegangannya, maka kita pilih salah satu pasangnya tadi benar ini, langsung kita oke. Jadi sudah ada THD inline, THD inline 1, THD inline 2, THD inline 3. Dan THD inline untuk tegangan fasa RST. Nah, jadi kalau sudah semuanya, di sini kan sudah terinput semua, sudah kita masukkan data config-nya semua, baik digital maupun analog. Dan ini sudah kita ukur harmonisanya atau THD-nya. Lalu untuk selanjutnya adalah setting protokol data analog untuk frekuensi. Jadi kita cari di sini. Yang untuk frekuensi ada di sini. Nah, untuk frekuensi sendiri, itu fun-nya memakai fun 160 untuk informasi yang 147, untuk HSDU-nya 3.4. Oh maaf, untuk HSDU-nya 9. Lalu kita akan aplikasikan. Baik, tadi kan tabelnya udah diketahui, frekuensi fun-nya 160, informasinya 148, ASDU-nya 9. Langsung saja kita aplikasikan pada software FAMSET. Di sini ASDU-nya 9, fun-nya tadi 160 dan 148. Lalu kita sini milih F. Nah, akan tetapi di sini kalau kita pengen menemukan frekuensinya, kita harus mengubah function dan informasinya. Terserah kita mau merubah berapapun. Seperti misalnya angka yang belum masuk pada ini. Misalnya kalau fungsinya dibuat tetap 160,
Tapi information-nya kita buat 165. Terus habis itu mungkin hasdunya kita ubah 4. Nah, di sini keluar frekuensi. Jadi tidak F lagi. Maka akan muncul. Nah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, ini berarti sudah selesai. Kita input data config digital dan analognya. Jika sudah selesai, berarti untuk protokol setting komunikasi IEC 608705103 sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila perkataan saya ada yang tidak berkenan di hati kalian dan mungkin kata-kata saya kurang jelas untuk menjelaskan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Dan semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.